Mic-nya, Pak Binser, mic-nya belum diaktifkan. Baik, kita akan bicara kembali tentang penelitian. Dan sebenarnya kalau kita terus belajar, pasti akan ada banyak kemajuan yang kita akan peroleh ya. Kita berharap makin hari kita akan belajar. Saya juga demikian, makin hari juga bisa belajar dengan lebih baik lagi. Jadi sama-sama kita belajar ya. Baik, saya akan mulai dulu dari awal, dari presentasi saya, kemudian baru nanti kita adakan dialog begitu mengenai hal ini. Jadi nama pelatihan kita adalah pelatihan menulis karya ilmiah akademik. Berarti juga kali ini akan berbicara sampai kepada laporan ya, penelitian, yaitu berupa skripsi, tesis atau disertasi begitu. Jadi kalau jurnal dia bukan laporan penelitian, tapi dia merupakan hasil penelitian. Agak berbeda memang. Tapi bisa dari laporan penelitian itu menjadi jurnal. Saya selalu mengatakan bahwa menulis karya ilmiah itu berbeda dengan mengarang. Karena menulis karya ilmiah itu sebenarnya harus ditulis dari sesuatu yang kita kuasai. Kalau mengarang kita bisa dari sesuatu yang kita tidak tahu, kita mulai berimajinasi sambil kemudian membuat tulisan-tulisan, mengumpulkan potongan-potongan tulisan, kemudian menyatukannya. Tapi menulis karya ilmiah itu tidak bisa. Dia harus dari sesuatu yang kita pahami. Jadi begitu. Jadi teman-teman, setiap kali menulis harus lihat dari bidang kita, keahlian kita. Jangan menulis yang bukan bidang kita atau bukan keahlian kita. Ini mungkin saya ingatkan, karena nanti kualitasnya akan tidak memadai. Nah, karena menulis adalah menuangkan apa yang penulis sudah ketahui, maka penulisan karya ilmiah perlu didahului penelitian awal. Ini yang seringkali dilupakan banyak penulis. Mereka langsung buat judul tanpa buat penelitian awal. Harusnya ada penelitian awal, baru itu digunakan untuk menyusun proposal, gitu ya. Demikian juga penelitian yang lebih mendalam. Jadi proposal dilakukan penelitian awal, kemudian setelah diterima buat penelitian yang mendalam, baru dibuat lagi laporan penelitian. Jadi sekali lagi karya akhir itu adalah laporan penelitian. Karena itu berbeda dengan jurnal. Jadi harus hasil penelitian, baru kemudian dibuat laporan hasil penelitian. Setelah persoalan yang telah diteliti itu dipahami dengan baik, barulah hasil penelitian itu dituangkan dalam bentuk tulisan tadi ya saya katakan. Model tulisan tentu saja bergantung pada target pembacanya. Jika skripsi, tesis, atau disertasi, target pembacanya adalah dosen, pembimbing, serta penguji. Maka pemilihan kata atau diksi perlu memperhatikan target pembaca. Kemudian sebelum menentukan judul karya ilmiah, penulis perlu memahami cara menentukan topik, tujuan, tesis terlebih dahulu. Baru menetapkan tema dan kerangka tulisan atau kajian konseptual, penelitian yang relevan, kerangka teori, baru kemudian menentukan judul tulisan. Jadi judul tulisan itu mestinya belakangan gitu. Biasanya kalau kita melihat teman-teman buat karya ilmiah itu judul duluan begitu. Sehingga akhirnya begitu judulnya diterima, mereka tidak bisa mengerjakan ya. Tapi harus mulai dari topik dulu. Nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Ya. Jadi karena sebuah penelitian adalah sebuah pengembangan teori, ini paling sering di pendidikan tinggi teologi sekarang ini saya katakan saya ada banyak kekhawatiran untuk pendidikan tinggi teologi. Ya, bukan berarti saya orangnya suka khawatir gitu ya. Karena ada banyak penelitian itu mereka meneliti tanpa penguasaan teori. Ini persoalan ya. Jadi pengembangan teori atau sebuah uji teori. Jadi bagaimana kita membuat penelitian kita tidak paham teori gitu. Ini lucu kan? Atau tidak punya teori yang kita pahami dengan baik. Apa yang kita mau kembangkan? Apa yang kita mau uji? Nah, ini persoalan. Oleh sebabnya kalau teman-teman perhatikan, mereka langsung cari hubungan. Ini yang dipak ini, hubungan motivasi dengan ini.
Mereka belum paham itu. Motivasi apa. Maka itu ketika kemudian mereka buat motivasi dalam bidang psikologi. Padahal dia jurusannya Pak, kan begitu kan? Padahal kan mesti hati-hati itu. Harusnya gimana? Jadi mesti ada teori dulu yang dipahami dengan baik, ya, bukan hanya persoalan hubungan-hubungan variabel itu, tapi konsepnya dulu, teorinya itu, ya. Jadi saya katakan tadi harus memahami konsep, teori, hipotesis, gitu. Ini dia. Kalau ini tidak dikuasai, kita masuk penelitian, wah, sangat merepotkan sekali. Nah, ini gambarannya begini. Bapak Ibu mungkin lihat ya, gambarannya seperti ini. Jadi pertama-tama yang utama ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, tentukan topik tulisan. Ya. Setelah topik tulisan itu, kita batasi topik tulisan. Jadi saya selalu katakan, topik tulisan itu sesuai bidang yang kita kuasai. Jangan bidang yang tidak kita kuasai. Maka itu kita bisa mengetahui apa kira-kira kalau bisa peta konsepnya lah mengenai topik itu. Maka kita bisa membatasi tulisan. Setelah itu kita tentukan tujuan. Ya. Setelah dibatasi, kita tentukan tujuan. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah tulisan yang sebenarnya yang masuk dalam kuantitatif itu sebenarnya pakai tesis. Ya, pakai tesis. Tapi kalau kita ingin membuat penulisan yang sifatnya untuk menilai, kita menggunakan penelitian evaluasi. Misalnya tujuannya apa? Misalnya tujuannya adalah untuk kita ingin mengevaluasi tujuan. Kalau kita ingin mengevaluasi tujuannya, berarti ada standarnya. Itu namanya penilaian kan? Berarti itu evaluasi penelitian. Nah, kemudian kita punya tujuan. Terus kita ingin membuat statement of intent maksudnya kan? Berarti maksudnya apa nih? Ya maksud misalnya, berarti kita ingin sini kalau kita tidak pakai tesis, tidak ada gagasan, ide, maka hanya menjelaskan misalnya ingin memaparkan bagaimana proses pemilihan kepala daerah. Ini bisa kualitatif di sini. Jadi proses pemilihan kepala daerah, statement of intent-nya apa? Tujuannya apa nih? Pernyataannya, pernyataan maksudnya. Menjelaskan apa saja, ya. Jadi dengan demikian kita bisa membedakan model penelitian kita atau karya ilmiah kita. Apakah kita mau menekankan tesis, berarti biasanya di sini ada kuantitatif. Apakah kita mau menekankan penilaian tujuan, ya apakah tujuan itu tercapai atau tidak, berarti evaluasi. Apakah kita ingin menjelaskan proses berlangsungnya sesuatu, kejadian, berarti adalah kualitatif. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita sudah tahu nih kalau kita membuat seperti ini. Ini penting sekali. Kemudian ini mungkin sedikit gambaran, mudah-mudahan sih tidak terlalu jelas kali ya. Nah kalau dia kuantitatif seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi ada masalahnya, ya. Kemudian ada kajian konseptual, ada kajian yang relevan, ya. Kemudian ada kerangka teoritik. Nah kalau ini penelitian dia merupakan penelitian kuantitatif, berarti ada hipotesis. Hipotesis ini mesti ada koherensi dengan kajian konseptual, kajian yang relevan, dan kerangka teori. Karena hipotesis ini adalah dari kerangka teori. Tapi kerangka teori ini lahir dari penelitian yang relevan, atau kajian yang relevan. Tapi kajian yang relevan ini mesti berelasi dengan kajian konseptual. Itulah disebut ada koherensi, rasional. Ya. Nah kemudian kalau kita ingin membuat penelitian lapangan untuk verifikasi, berarti kan induktif. Ya kan? Kenapa dia induktif? Berarti nanti kita membuat instrumen. Dari mana Bapak Ibu buat instrumen penelitian? Dari sini, kajian konseptual. Jadi pada waktu Bapak Ibu buat definisi konseptual, kemudian itu dilihat, kalau kita buat definisi konseptual, berarti ada apa? Indikatornya. Nah, di dalam itu kemudian kita bisa membuat instrumen. Kalau kita membuat sifatnya wawancara, kita mau buat misalnya juga angket gitu kan, dari sana begitu. Jadi seperti ini, ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya masuk di sini kajian konseptual, ada masalah ini bisa juga. Nah ini penelitian-penelitian yang sifatnya kajian konseptual.
Nah, kemudian nanti apa teori yang dikembangkan? Teori adalah hubungan antara konsep-konsep. Jadi pada waktu Bapak Ibu membuat kajian konseptual, beberapa konsep tersebut dihubungkan. Itulah teori begitu. Seperti itu ya. Jadi kalau yang tanpa penelitian lapangan biasa sampai di sini. Ini kajian konseptual. Ada masalah, ada kajian konseptual gitu ya. Tapi kalau mau buat penelitian dia kuantitatif seperti ini, ada hipotesis ya. Tapi sekali lagi ada koherensi tadi kan, kajian konseptual, kajian penelitian yang relevan, kerangka teori. Ini biasanya masuk kepada, bukan biasa, ini merupakan sifatnya adalah kuantitatif, gitu ya. Tadi kan saya jelaskan yang ini kan, ini merupakan kualitatif, gitu kan. Ini merupakan kuantitatif, ini penelitian evaluasi. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sampai di sini, di kajian konseptual, itu kajian konseptual. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kajian konseptual setengah. Nah, selanjutnya adalah jadi untuk menentukan topik karya ilmiah memerlukan waktu yang cukup panjang kalau lihat dari situ. Karena itu biasanya mahasiswa program akhir mendapatkan mata kuliah pilihan. Saya selalu ingatkan seperti itu. Ambil mata kuliah pilihan supaya menguasai topik. Ya. Dengan menguasai topik itulah maka kemudian dia bisa membatasi topik dan kemudian mencari tujuannya apa. Nah, kemudian menentukan kalau tujuannya apa? Kalau tujuannya merupakan untuk mencari hubungan antara variabel berarti penelitian kuantitatif. Kalau tujuannya adalah menarasikan misalnya tentang peristiwa, ya kualitatif. Kalau menilai sebuah tujuan, berarti evaluasi. Kalau sampai hanya di konseptual, berarti kajian konseptual. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini misalnya. Berarti kalau begitu kita mulai dari sini kan. Topiknya, tesis, topik ada tujuan. Misalnya kebijakan publik yang unggul. Tujuannya menjelaskan pentingnya menghadirkan sebuah kebijakan publik yang unggul. Tesisnya peran masyarakat diperlukan untuk menghadirkan kebijakan publik yang unggul. Gitu kan? Pernyataan maksud ya bisa juga nih kalau dia merupakan misalnya pernyataan maksud. Misalnya di sini apa? Bukan tesis. Ingin menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan publik apa namanya. Nah, itu berarti dia bisa dinarasikan, bisa kualitatif. Ya. Kemudian buat tema, menjelaskan pentingnya peran masyarakat untuk menghadirkan kebijakan publik yang unggul yang dapat menciptakan kehidupan yang damai antar kelompok di Indonesia. Ini topik, tujuan, tesis, tema. Nah sekarang bagaimana untuk membuat judulnya? Berarti buat dulu kerangka tulisan atau kajian teorinya. Atau mungkin lebih tepatnya kajian konseptual. Ya. Jadi kan pentingnya peran masyarakat untuk menghadirkan kebijakan publik yang unggul yang dapat menciptakan kehidupan yang damai antar kelompok di Indonesia. Ini kan tema yang akan kita uraikan dalam karya ilmiah kita. Ya, rumusan masalahnya kan. Berarti kemudian konsepnya apa saja yang perlu dijabarkan. Di sini kan ada kata kunci kebijakan publik. Berarti Bapak Ibu memaparkan apa itu definisi atau pengertian atau konsep kebijakan publik yang unggul. Kemudian faktor-faktor penting dalam perumusan kebijakan publik yang unggul. Apa itu konsep itu? Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang unggul di Indonesia. Ya. Apa yang dimaksud dengan keterlibatan ini? Ya. Seperti itu. Berarti ini konsep-konsep, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menghubungkan konsep-konsep ini ya menjadi sebuah teori, itu namanya kajian konseptual. Kajian konseptual kan biasa begitu kan, di metafisik tidak pakai penelitian lapangan kan, hanya di sini kan. Itulah namanya kajian konseptual. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat apa namanya? Penelitian lapangan, Bapak Ibu mesti buat penelitian yang relevan. Dari penelitian yang relevan baru buat kerangka teori. Gitu kan? Nah, kemudian dari kerangka teori ini Bapak Ibu sebenarnya udah bisa buat judul ini. Kalau dia misalnya dia buat kuantitatif, bisa kan? Berarti bisanya apa? Pengaruh atau hubungan keterlibatan masyarakat terhadap apa? Hadirnya kebijakan publik yang unggul. Gitu kan? Itu berarti dia variabel.
Dua variabel dihubungkan, berarti dia kuantitatif, gitu kan? Kemudian kalau membuat penelitian apa? Kualitatif, bisa aja. Misalnya Bapak Ibu membuat bagaimana ke proses perumusan kebijakan publik apa namanya? Berarti kualitatif. Berarti metodologinya ini, ya. Kemudian kalau dia penelitian kuantitatif kan tadi kan bagaimanakah? Kuantitatif kan tadi berarti kebijakan publik. Kemudian peran masyarakat. Berarti hubungannya bagaimana? Bagaimana hubungan peran masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik yang unggul, hadirnya kebijakan publik yang unggul. Berarti kalau begitu ada dua variabel, hubungannya bagaimana? Berarti dia adalah penelitian kuantitatif. Ya, berarti bagaimana sebelum membuat hipotesis ada dulu penelitian yang relevan dan kerangka teorinya. Berarti kalau begitu apa ya? Hubungannya bagaimana? Berarti peran masyarakat ya memiliki hubungan positif terhadap hadirnya kebijakan publik yang unggul. Berarti kan positif kan hubungan kan? Nah itu berarti metodologinya adalah metodologi yang berarti kepada penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau dia merupakan bagaimanakah proses perumusannya, berarti kualitatif. Begitu. Kalau membuat evaluasi bisa juga bagaimana maksudnya evaluasi misalnya perumusan kebijakan publik titik-titik. Nah, berarti kan tujuannya yang dinilai kan berarti evaluasi. Nah, kalau sampai tadi di sini sampai di konsepnya saja, hubungan konsep kebijakan publik yang unggul, konsep faktor-faktor perumusan kebijakan publik, keterlibatan masyarakat dikaitkan, itu kajian konseptual. Nah, kemudian setelah kalau membuat penelitian lapangan, Bapak Ibu pakai metodologi. Metodologi ini sifatnya umum. Ya, umum berarti misalnya pertama tujuannya apa, ya kan? Subjeknya apa gitu kan. Nah, itu semua dibuat dibuat penjelasan mengenai metodologi penelitian. Tapi dalam metodologi penelitian ada yang khusus. Namanya pendekatan atau pendekatan berarti metode yang khusus. Metode kualitatif atau metode kuantitatif. Gitu. Berarti biasanya kalau dikatakan kualitatif, kuantitatif biasanya metode karena dia khusus begitu ya. Atau ya mix gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya.